Yang pertama, biasanya orang yang baru berwirausaha itu pengen bisnisnya langsung melejit. Mari ngevlog di kebun Disen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Disen. Oke teman-teman, kali ini kita punya tips bisnis yang tentu aja itu bisa sangat bermanfaat ya buat teman-teman yang sedang berbisnis maupun yang baru mau memulai bisnis. Mantap. Ya, tapi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu nih channel ini nih yang ada di beranda kalian tiba-tiba gitu lagi scrolling, oh ada channel apa nih? Nah, channel ini adalah channel Kebun Disen. Channel terkait dengan marketing, bisnis, dan desain grafis. Betul banget. Dan Kebun Disen ini merupakan dari bagian studio desain grafis yang melayani jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga kita menyediakan cetak kemasan. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen cetak kemasan kayak gitu ya, ataupun pengen desainnya aja kayak desain kemasannya ataupun desain logonya, bisa langsung kontak nomor yang ada di deskripsi. Ya, gitu ya. silakan kontak. Oke, ada tips apa nih Dek hari ini yang bisa kita share? Sebenarnya kita refleksi diri sih, refleksi diri, terus juga refleksi terhadap bisnis kita. Ya, soalnya mau akhir tahun ya. Iya, jadi buat teman-teman yang punya resolusi baru, kemudian juga yang yang semangat baru, nah biar pada saat mau memulai usaha jangan terlalu menggebu-gebu boleh gitu, tapi harus kontrol gitu. Iya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan penyebab kenapa sih bisnis bisa gagal. Oke, kenapa sih bisnis bisa gagal ya? Ini penting ya buat teman-teman yang baru mau usaha, karena kan biasa orang-orang yang mau baru berwirausaha menggebu-gebu banget nih. Iya. Tapi harus tahu juga apa aja nih kira-kira yang akan membuat bisnismu jadi gagal. Ya, sebab-sebabnya kalau kita tahu artinya kita bisa menghindar gitu. Good job. Biasanya kan kita ngasih tips-tips yang sukses kita yang gagal-gagal sekarang nih. Oke, yang pertama Apa nih? Yang pertama, biasanya orang yang baru berwirausaha itu pengen bisnisnya langsung melejit. Oke, kebiasaan nih ya. Bener nggak? Bener. Bagus buat teman-teman memang kalau misalnya punya keinginan untuk langsung melejit, tapi ketika tidak sesuai ekspektasi, itu akan jadi kecewa. Iya. Mungkin teman-teman misalkan banyak baca artikel, wah dia bisnis baru 6 bulan udah dapat omset puluhan juta, baru sekian bulan udah dapat omset ratusan juta. Nah itu mungkin memang ada kasus-kasus yang seperti itu gitu ya. Tapi secara umumnya gambarannya kebanyakan itu ya bertahap gitu. Betul, bertahap. Nah jadi saya sarankan siapkan ruang di hati kalian untuk kalian bisa menerima rasa kecewa. Ya, jadi intinya sih kalau misalkan suksesnya cepat ya kita siap. Suksesnya agak bertahap, agak lama jenjangnya ya kita juga siap. Siap dalam situasi kondisi apapun. Betul sekali, seperti itu. Karena ada satu quotes yang menarik buat saya. Bisnis itu bukan lari sprint, tapi bisnis itu adalah maraton. Iya, yang bertahan paling lama ya. Iya, siapa yang bertahan paling lama gitu. Sebenarnya di dalam bisnis tidak ada yang siapa yang sukses, tapi siapa yang bertahan paling lama. Iya. Iya nggak sih seperti itu. Nah, itu yang pertama. Biasanya orang pengen melejit ya. Yang kedua itu biasanya yang menyebabkan bisnis gagal adalah servis ala kadarnya. Karena kan kalau misalnya customer itu kenapa sih selalu repeat order? Ya karena kita welcome dan kita menservisnya dengan baik. Gitu. Jadi servis ini terkait dengan pelayanan ya. Jadi orang Indonesia kebanyakan itu senang dengan pelayanan yang ramah, yang membuat dia nyaman di situ berlama-lama kayak gitu ya. Dan apa ya? Yang tentunya juga karena meskipun mungkin kualitas produknya itu ya dengan produk orang lain itu sama-sama aja. Tapi karena beda servis, beda pelayanan, itu akhirnya dia lebih memilih order di toko kita. Bahkan ada juga yang kalau misalnya dia nggak, walaupun harga mahal tapi servisnya oke, kayak kita loh. Gitu. Jadi kita nggak akan terjebak di dalam perang harga. Iya betul. Jadi tingkatkan kualitasmu nih, tingkatkan kualitas servismu seperti itu. Iya betul.
Nah, untuk yang ketiga, Nu. Apa nih? Yang ketiga itu biasanya orang pengen banget menggebu-gebu jualan, tapi malu promosi. Ini nih yang pengen usaha tapi masih malu-malu gitu ya. Malu takut dikira sama teman emang kurang nih pendapatan atau gimana. Atau misalnya kata keluarga udah enak kerja, malah usaha capek-capek sendiri gitu. Aduh, yang seperti itu jangan didengerin deh, walaupun itu datang dari mulut keluarga kamu, yakin. Siap! Iya, jadi kalau kita udah mau jualan, artinya kita harus mulai belajar. Betul. Belajar mental yang tebal muka, tebal. Betul. Ini nggak usah mendengarkan omongan-omongan negatif terkait dengan usaha kita, betul. Terkait dengan peran kita jualan kayak betul, gitu ya. Karena orang yang ngomongin kita pada saat jualan, mereka ngasih makan kita nggak sih? Iya betul kayak gitu ya. Toh juga kalau kitanya bener-beneran keyang gitu apa ya? Serius, konsisten, terus sukses akhirnya di bisnis kita, orang juga bakal ngelihat, oh kamu enak ya gini-gini pasti begitu. Bangsat kau. Kamu enak ya gitu, padahal mah aduh. Anda yang dulu ngomongin saya gini gitu kan. Anda yang nggak mendukung bisnis saya dulu. Iya. Udah bisnisnya sukses, Anda bilang enak banget ya jadi kamu. Gundulmu gitu ya. Karena memang kesel ya dengan orang-orang seperti itu. Iya. Sabar. Nah, itu dia. Yang keempat sekarang belum tahu cara datangkan traffic. Iya, ini memang agak tricky sih ya, agak tricky dan perlu jam terbang sih ya. Perlu pengalaman juga sih. Gitu. Jadi sebenarnya kenapa sih harus traffic di zaman sekarang? Kan kalau zaman dulu kita jualan secara offline itu kita mangkal dulu ya di satu tempat ya, sampai orang tahu. Oke, hari pertama mungkin 1, 2, 3. Tapi kan kalau setelah bertahun-tahun orang itu tahu nih, oh kalau misalnya mau beli nasi uduk enak di pertigaan itu aja, itu udah 5 tahun di situ enak tentu saya. Nah, sekarang di zaman digitalisasi dan internet itu sudah bisa diakses dimanapun, mendatangkan traffic itu sulit-sulit gampang, gampang-gampang sulit. Iya betul. jadi intinya sih seperti ini ya. Jangan dulu deh kalau misalnya kalian mau mendatangkan traffic langsung ads atau langsung iklan kayak gitu. Itu kan ngabisin uang ya. Lebih baik kalian bikin konten-konten yang menarik, ya nggak sih? Iya. Di sosial media, entah itu Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Konten yang menarik yang memang kaitannya dengan usaha kita. Iya, selain melatih kreativitas kamu untuk marketing gitu ya, itu juga hemat budget gitu. Betul sekali, hemat budget tapi bayarannya adalah waktu. Iya, gitu aja. Bayarannya itu ide yang mungkin agak pusing sih, tapi ya tadi melatih jam terbang kamu gitu. Betul. Buat mendatangkan traffic itu kayak gimana, belajar kamu kayak gitu yang itu bakal bermanfaat buat kedepannya. Iya, ketika pun kamu nanti katakanlah gagal di bisnis yang pertama, kamu udah siap lagi untuk bisnis berikutnya karena udah punya pengalaman dan jam terbang. Iya, kayak gitu teman-teman. Mantap. Yang terakhir nih, Nu. Apa nih? Ini yang paling krusial sih biasanya. Apalagi orang-orang yang memang sudah berumah tangga. Oke. Keuangan pribadi dari keuangan bisnis tidak dipisah. Bang, gimana sih ini ya? Nah ini banyak banget yang jadi sebab bisnisnya itu gagal ya. Iya. Ini nih di sini nih. Ya, jadi yang namanya keuangan rumah tangga dan keuangan bisnis itu harus dipisah. At least kalau misal memang kamu berwirausahanya itu sambil bekerja, no problem. Sekarang kamu kerja dulu aja nggak apa-apa, kerja dulu. Kita nggak menyalahkan orang nggak menyalahkan orang kerja ya gitu ya. Justru bagus kalau misalnya kalian memang tidak punya modal, kan ada aja orang kaya banget ya tinggal tinggal usaha karena uangnya udah ada. Tapi kan seperti kita yang memang harus ngumpulin modal. Ngumpulin modal, ya tetap harus kerja juga. Jadi nanti kalau bisa ketika memang kamu usahanya udah settle ya misalnya udah 2 tahun atau 3 tahun, nah kamu simpan uang gaji kamu itu selama setahun untuk persiapan kamu fokus di wirausaha. Oke. Iya, benar. Jadi uang makanan, uang pribadi, uang rumah tangga itu nggak akan ngambil dari uang bisnis. Iya. Pakai dulu uang yang tabungan ngumpulin dari hasil kerja seperti itu. Kayak gitu ya. Itu tipsnya kalau misalnya memang kamu bingung kalau misalnya nggak
ngambil dari yang bisnis, nanti nggak cukup buat dapurnya atau gimana, ya udah kamu tahan dulu aja, kamu ngumpulin uang dulu aja sebelum berbisnis nih. Sebelum berbisnis kamu ngumpulin uang misalnya 1 tahun gaji kamu, nah seperti itu. Iya, contoh sederhananya itu kayak gini, misalkan kamu bisnisnya itu beras kayak gitu ya, bisnis beras. Karena merasa itu bisnis saya, ngapain juga gitu, harus dicatat gitu, dipisahkan uang. Ini uang untung dari beras sama ini uang keluarga. Ambil aja berasnya gitu ya buat keperluan kita, nggak usah dibayar. Padahal nggak seperti itu. Kamu harus bayar tetap. Kamu harus tetap bayar beras yang kamu jual. Iya, harus dicatat ya. Dan harus dicatat. Kayak gitu. Aduh. Itu sih lumayan panjang juga cerita, bukan cerita ya. Kita refleksi diri sebelum menghadapi 2022 ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang mau berwirausaha, oke, menggebu-gebu bagus, tapi kalian harus kontrol diri kalian agar tetap mawas diri ketika mau berwirausaha. Oke, cukup sekian untuk tips kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika dirasa suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga di share supaya video ini bermanfaat buat orang-orang yang membutuhkan kayak gitu ya, video-video kayak gini. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.